Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang berbahagia. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Merdeka. Tadi malam sudah tirakatan sampai jam berapa tadi malam, Pak? Saya pagi? Masya Allah. Ya. Apa bentuk rasa syukur atas kenikmatan itu? Tentu adalah mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang ma'ruf, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bersyukur di kesempatan pagi hari ini, khususnya lagi di tanggal 17 Agustus ini ya, kita memperingati hari kemerdekaan. Ini yang keberapa, Pak? 80 tahun. Sudah merdeka? Apanya yang belum merdeka? Ya. Jadi Masya Allah memang kita diajari ya untuk pandai bersyukur. Ada kaidah dalam bahasa Arab itu mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang bisa diraih sebagiannya ya itu tetap disyukuri, Pak. Ya, artinya dari sisi fisik ya, dari sisi penjajahan, penjajah sudah pergi ya dari bumi Indonesia. Adapun nanti ada hal-hal yang barangkali kemerdekaan ekonomi. Apa standar kemerdekaan ekonomi, Pak? Ya, itu hal-hal yang tentu menjadi sebuah tantangan. Maka harusnya memang yang paling harus merenungi kemerdekaan itu yang sedang diberi amanah itu, ya kan? Ya. Karena amanah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Ya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap orang bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya itu. Maka setiap siapapun ya harus bertanggung jawab ketika mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dari Takmir ya untuk pagi hari ini menyinggung terkait dengan apa arti kemerdekaan. Ya. Dalam bahasa Arab ya bebas artinya itu hurriyah atau al-istiqlal. Istiqlal itu ya merdeka, hurriyah itu merdeka. Dulu ada kalimat menarik dari seorang sahabat Nabi namanya Rib'i bin Amir. Jadi Rib'i bin Amir ini diutus dulu oleh Rasulullah untuk menemui penguasa terbesar hari itu. Nah, ada dua ya, Pak. Romawi dan Persia. Nah, ketika diutus ke negeri Persia itu, ketemu Rustum itu ditanya, apa tujuan agama Anda itu ya? Apa tujuan Rasulmu ya, Muhammad itu mengutus ya, Allah mengutus Rasulmu itu untuk apa? Atau kalau mau dibahasakan apa tujuan Islam itu? Ya, memerdekakan ternyata Pak tujuannya ya. Apa merdeka yang dimaksud? Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, jawaban beliau. Merdeka itu adalah memperdekakan manusia dari diperbudak oleh sistem manusia untuk tunduk kepada Allah. Aturan Allah. Itu yang puncak kemerdekaan itu berarti semua tunduk kepada Allah. Nah, disitulah makna hakikatnya keberkahan dalam hidup. Ya.
Dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang menginspirasi ya, agar negeri ini berkah. Gimana caranya? Kan sudah merdeka kan, tinggal dicari apanya ini keberkahannya. Di Al-Quran, misal di surat Al-A'raf ya, ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh pasti kami buka barokatin, alaihim barokatin. Apa arti barokah? Bu, apa arti berkah? Ada warung makan berkah ya. Ada warung berkah, sumber berkah. Apa Pak? Berkah itu nama Pak? Susah menerjemahkan. Berkah. Bertambah. Baik, kebaikan. Ya. Kita tiap hari mendapat berkah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk kalian, rahmat Allah untuk kalian, dan berkah Allah untuk kalian. Wa barokah. Barokah itu adalah ya tadi, bertambahnya kebaikan, ya, manfaat. Ya. Maka negeri ini kalau mau berkah, Allah sudah ngasih kuncinya. Apa? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Itu kuncinya. Allah sampaikan di Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau anna ahlal qura, kalau penduduknya itu beriman dan bertakwa. Jadi Masya Allah Pak, dulu ada pemimpin besar namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini pemimpin yang Masya Allah di dalam sejarah itu nggak lama Pak, cuman 2,5 tahun. Tadi sampai 1 periode nggak sampai ya, separuh periode. Tapi Masya Allah, itu belum kejadian-kejadian yang belum terjadi sudah disabdakan Rasulullah. Ya. Jadi kalau bicara merdeka itu kenyataan itu. Satu, merdeka keamanan Pak. Bahkan sampai disebutkan ya bahwa a'dhamun ni'am ba'dal imani al-aman. Ya. Kenikmatan yang paling besar setelah kenikmatan iman itu adalah rasa aman, Pak, bebas. Masih ada kreak nggak ini? Ada sih. Kadang-kadang ya. Jadi keamanan itu dulu Rasulullah itu pernah, orang-orang belum merdeka Pak, itu masih di Mekah itu ngeluh sama Rasulullah, mengadu, ada yang belum merdeka ekonomi tadi, ya. Jadi makan masih susah ya, hidup bahan makanan pokok makin melambung harganya. Ada orang yang mengeluh betapa setelah masuk Islam itu kita tidak bebas ya Rasulullah, kehidupan mencekam, kemana-mana nggak bebas, ngaji harus umpet-umpetan itu. Ada yang mengadukan terkait dengan, selain itu terkait dengan kebebasan beragama. Oh itu Pak, ngaji aja dulu diam-diam, berangkat tengah malam, pulang sebelum subuh. Itu kenyataan di zaman Nabi itu. Maka sahabat mengeluh, Nabi hanya ngasih motivasi. Lain tolat bika hayah. Ada sahabat Adi bin Hatim. Adi, kamu ya, saksikan. Kalau umur kamu panjang, kamu akan melihat nanti ada 3 kemerdekaan. Ya, ini yang akan dijanjikan Allah untuk kalian. Ya. Apa ya Rasulullah? 1. Lain tolat bika hayah. Kamu kalau umurnya panjang, kamu akan melihat. Ya, seorang perempuan sendirian pergi haji. Dari mana? Dari Hirah. Atadrunal Hirah, kamu tahu nggak Hirah? Ya, saking nggak terkenalnya kota ini Pak, sahabat menjawab, sami'tuhu, kami pernah mendengar tapi belum pernah ke sana. Mana ya Rasulullah? Itu daerah kecil di daerah Irak. Dari Irak, berarti sekarang Mekah di mana? Saudi. Dari Irak ke Saudi jaraknya berapa meter itu? Ribuan kilometer Pak. Dia datang sendirian, berangkat sendirian sampai Mekah ya, sendirian, pulang sendirian, aman. Orang-orang penasaran, lantas di mana para perampok-perampok yang hari ini berkeliaran itu ya Rasulullah?
itu. Nah, ini jadi kemerdekaan itu ternyata rasa aman Pak itu. Nah, jadi kan malam-malam naruh motor di jalan aman enggak? Aman ya? Nggak dikunci stang? Ya, bahkan mungkin STNK taruh di atas jok. Ini bunuh diri ya Pak namanya. Rasa aman itu. Yang pertama. Yang kedua, kamu akan melihat negeri yang sedang tertindas ini besok akan mengalahkan negerinya Kisra bin Hurmuz. Mana itu? Persia Pak. Sampai sahabat penasaran, jangan-jangan Kisra yang lain ya Rasulullah. Nah, Kisra bin Hurmuz. Ya, itu besok akan kalian tundukkan. Yang ketiga, ya, kalau hari ini kalian susah ekonomi, kamu akan melihat ada seorang laki-laki keluar membawa emas mud dan min dahab. Ya, Pak. Jadi emas itu harganya semakin naik ya. Nah, ini emas sak genggam, itu genggamnya orang Arab Pak, gede ya. Ya, itu ditawarkan ke sana kemari pagi ya, nawarkan ke bapak-bapak, Ibu ini mohon diterima ini zakat dari saya. Yang ditawari malah jawab, Pak maaf Pak, saya juga sama Pak. Dari kemarin belum nemu yang mau bayar zakat, yang mau menerima zakat Pak. Nah sekarang susah cari yang bayar zakat kan? Ya. Dulu susah cari penerima zakat. Mungkin sebelah Pak, keliling Pak dari pagi sampai sore, pulang lagi nggak ada penerimanya Pak. Wong sak desa sugih kabeh, bayangkan. Nah, itu Rasul bersabda, sahabat itu percaya nggak? Kalau itu pas ngomong itu pas sedang miskin loh Pak. Ya, ngomong kita mau menaklukkan Kisra itu sedang nggak merdeka. Tapi begitulah iman. Ya, masya Allah takbir semua sahabat. Allahu Akbar. Nah, kita tadi malam ditambahi merdeka gitu ya. Merdeka apa nih gitu ya. Merdeka itu ya. Akhirnya benar masya Allah ya. Adi bin Hatim yang disebut namanya oleh Rasul tadi, saya menyaksikan dua janji Rasulullah. Satu, saya lihat memang menyaksikan sendiri perempuan seorang diri dari Hira, Irak ke Mekah untuk haji, pulang aman sentosa, masya Allah. Maaf, Bapak Ibu, ini bukan bab bolehnya perempuan safar tanpa mahram ya. Ini bab tentang nubuah. Ini menunjukkan akan ada masa yang sangat aman sekali. Yang kedua, saya yang terlibat ikut langsung bagaimana saya dipilih oleh Sayyidina Umar untuk jadi pasukan perang melawan Kisra bin Hurmuz, dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana negara hebat itu runtuh. Bahkan persis dengan sabda Rasulullah, kelak pakaian kebesarannya Kisra sama mahkotanya akan dipakaikan kepada Suraqah bin Malik, dan benar semua Pak. Nabi nggak pernah salah, setiap janjinya pasti benar terjadi. Yang ketiga ini yang saya belum ketemu, katanya negeri itu pas merdekaan tidak ada orang miskin, bahkan orang membayar zakat tidak ada yang mau menerima Pak. Kapan terjadi itu? Nah, kapan terjadi? Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wah, Umar bin Abdul Aziz, masya Allah, pemimpin ketika dilantik jadi pemimpin, badannya gede, dumur, gagah, berwibawa Pak. Begitu 2,5 tahun jadi pemimpin, ya, ketika meninggal dunia badannya kurus, hartanya habis, rambutnya rontok Pak itu. Ngenes Pak. Tapi negerinya subur makmur luar biasa. Merdeka enggak berarti? Jadi Nabi ngartikan kemerdekaan tiga tadi, rasa aman, yang kedua apa tadi? Kebebasan dari penjajah Pak. Alhamdulillah kita sudah dapat yang berapa ini? Satu dapat ya, dua, tiga. Nggak ada orang miskin, bahkan penerima zakat itu, bahkan pembayar zakat itu bingung mau dititipkan siapa, karena semuanya kaya raya. Masya Allah. Ini bab tentang hurriyah, kemerdekaan yang pernah dijalankan dalam Islam. Bagaimana kuncinya tadi? Amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa. Masya Allah. Takwa ini, maka Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang beriman, takwa. Ini saya kasih contoh. Umar bin Abdul Aziz, orang hebat.
Ini dimulai dari orang tuanya yang hebat, Pak. Dia ini cucu dari penjual apa? Susu segar, Pak. Ada bakul susu di sini. Ya. Ini bakul susu itu pekerjaannya zaman itu termasuk yang mungkin rame, kayak sekarang apa yang rame? Bakul es teh, es teh ya. Banyak banget itu. Wah, akhirnya saat itu mulai apa namanya banyak persaingan, Pak. Ada seorang gadis malam-malam diskusi dengan orang tuanya, ibunya. Ibunya mengevaluasi, Dok, kenapa penjualan kita terus menurun? Ya, kemarin laku mungkin 20 liter, ya sebelumnya 30 liter, kenapa hari ini cuma 10 liter gitu. Ibu, orang-orang nggak tahu, pelanggannya pergi semua, katanya susu kita mahal. Memang mahal, satu gelas berapa? Ya 10.000, di tempat lain 5.000. Ibunya ngomong, kok bisa ya orang lain jual semurah itu, padahal kita ngambil untung dijual 10.000 itu untungnya sangat kecil sekali. Ya, orang-orang mencampur susunya dengan air gitu kan. Ya, ibunya ngomong, ya sudah Nduk, ikuti saja umumnya orang, terus gen podo kancane itu dicampur pakai air gitu ya. Anaknya mengingatkan, Bu, ibu kan sudah tahu aturan dari pemerintah Khalifah Umar. Siapa yang ketahuan mencampur susunya dengan air, maka izin jualannya dicampur, tidak boleh. Nah, bukankah Umar nggak ada di sini? Nah, anaknya itu Masya Allah, dia menyampaikan, Bu, kalau Umar tidak di sini, bukankah Tuhannya Umar mendengar semua rencana kita gitu? Ibunya langsung astagfirullahaladzim ya. Kemudian memuji segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan untukku putri yang solehah. Ya, langsung dipeluk Umar tuh langsung. Umar kan sedang apa, Pak? Kecapean, kemudian istirahat di balik tembok rumah itu. Maka begitu dengar pembicaraan itu, Umar tertegun. Ini orang bertakwa sekali, siapakah gerangan? Akhirnya dikasih apa? Tanda rumah itu, ceret itu, Pak. Nah, segera pulang Umar, malam-malam anaknya digugah kabeh, Pak. Ya, siapa di antara kalian yang siap menikah? Di sana Asim. Ya, ternyata Abdullah nggak siap, Asim yang siap. Siapa itu? Nah, kemudian kamu besok cek rumah yang saya kasih tanda daerah sana, itu siapa? Apakah Rondo atau gadis itu? Dicek, Pak, ini. Ternyata itu ketemu bahwa itu adalah seorang gadis bersama ibunya yang sudah menjanda. Nah, begitu info sudah valid, Umar datang ya sama anaknya, sama pengawalnya, Pak, datang ke sana, dodok pintu, assalamualaikum. Begitu ngerti sing teko Umar, ibunya ketakutan luar biasa. Ya, dikira meh diciduk, Pak, karena mencampur dengan air baru rencana gitu ya. Masya Allah, ketakutan luar biasa. Kemudian Umar mengatakan, Ibu, kami kesini tujuannya adalah untuk mempersunting putri jenengan. Kira-kira gimana? Wah, ibu ya kayak ngimpi, Pak. Wah, itu dipek sama siapa itu? Presiden. Di atas presiden, Pak, Khalifah itu kekuasaannya ya. Mungkin jiwa di tangan ngimpi orang gitu ya. Wah, hitungan putri saya itu hanya gadis miskin begitu. Enggak. Umar menceritakan, saya mendapatkan apa namanya, mendengar pembicaraan yang luar biasa. Putrimu sungguh putri yang bertakwa. Maka langsung, Pak, dinikah ya. Nanti dari pernikahan ini lahirlah seorang gadis. Nanti gadis ini dinikah oleh Abdul Aziz. Nah, dari pernikahan ini lahirlah nanti Umar. Maka namanya Umar bin Abdul Aziz. Dari sosok yang bertakwa, yang hati-hati, orang tua yang peduli halal haram, itu lahirlah anak hebat, lahirlah cucu yang hebat pula. Masya Allah. Nah, nanti Umar jadi khalifah ya sama. Anaknya juga bertakwa. Beliau juga bertakwa. Satu hari, nah, sekarang, Pak, fasilitas negara ya, ini bicara fasilitas negara. Suatu hari
Umar bin Abdul Aziz sedang mengerjakan tugas negara ngelembur Pak malam-malam. Sekarang karena ngelembur harus pakai lampu. Anaknya datang tiba-tiba curhat tentang urusan pribadi. Ya, ayah, saya mau rencana begini-begini. Begitu dengar urusannya bukan negara, langsung semua lampu dimatikan. Pet itu Pak, gelap gulita. Anaknya kaget. Ya, kenapa dimatikan? Ini lampu dibayar pakai duit rakyat pun negara. Rakyat Pak, jenengan menikmati apapun duit dari negara itu jadi duit siapa? Nah, termasuk jenengan dikasih selawe juta kemarin itu Pak, tadi malam buat apa? Madang geden. Nah, itu jadi duit siapa Pak? Duit jenengan yang tiap hari disetorkan kemana? Ya ke pemerintah lewat apa Pak? Pajak loh. Jenengan minum pagi ini teh hangat ini, tehnya ada pajaknya nggak? Gulanya ada nggak? PPN-nya berapa persen Pak? PPN-nya 12% kan? Beli makan apapun tuh ada pajaknya. Jenengan dalane mulus itu dandannya pakai duit siapa? Ya jenengan yang bayar pajak setiap tahun itu kendaraan. Jadi apapun sebenarnya itu adalah hak kita ya. Ini kalau bicara tentang apa namanya alur itu. Nah, maka begitu anaknya kaget, loh ya kenapa dimatikan lampunya? Nah ingat ini tadi kamu sama saya ngobrol masalah urusan umat, maka saya nyalakan lampu karena ini dibeli oleh dibayar pakai dana umat rakyat. Begitu kamu urusan pribadi, kita nggak berhak ini matikan namanya pet gitu Pak. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira kalau pemimpinnya model begini, makmur enggak Pak rakyatnya? Nah, ya. Jadi ini soal tanggung jawab ini ya, iman dan takwa itu. Nah, karena beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bukakan berkah demi berkah. Dari mana? Minas sama, dari langit Pak. Masya Allah. Itu diartikan oleh para ulama itu kayak dari langit itu ada dua maknanya. Yang pertama dengan air yang mubarak, air hujan Pak. Jadi air hujan itu penuh berkah harusnya. Maka kalau kita kedatangan hujan, doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh berkah itu. Dulu ada orang yang ngeyel dikasih tahu doa itu nggak mau. Satu hari ada utusan dari sebuah daerah yang kekeringan datang ke Madinah. Nabi menjelang khutbah, ya Rasulullah doakan agar Allah mengirim hujan yang deras ke tempat kami. Kata Nabi, enggak, tetapi hujan yang manfaat, bukan ya Rasulullah, hujan yang deras gitu. Ya wes, Nabi manut karena jaluke Pak. Didoakan semoga turun hujan yang deras. Ternyata benar Pak, seminggu dan terus itu. Jumat depan datang lagi ke Madinah, ya Rasulullah banjir di mana-mana. Doakan kepada Allah agar menghentikan hujan ini. Mula tak kandani rasa ngeyel. Doa itu nafian, hujan yang apa? Manfaat. Jangan terus nih ya. Maka rezeki juga begitu Pak. Jangan doanya minta rezeki apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Apa thayyiban? Baik, halalan thayyiban mubarakan, harta yang halal thayyib penuh berkah insyaallah. Nah, nih ada yang kedua mengartikan barakatin minas sama, itu artinya apa? Ya ini rahmat dari Allah. Nah, begitu pembacaan apa Pak? Teks apa itu? Atas berkat rahmat Allah itu Tuhan yang Maha Esa itu kan. Nah, berarti memang kemerdekaan itu bagian dari apa Pak sebenarnya? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal mengisinya kita ini dengan apa tadi? Dengan iman dan takwa yang pertama. Barakatin minas sama'i wal ard, dan dari bumi Pak. Dari bumi itu apa maksudnya? Dalam ayat itu keterangannya adalah Masya Allah, semua yang ada di bumi itu menjadi istimewa. Saya mau cerita kembali tadi Umar bin Abdul Aziz ya. Satu hari pernah disebutkan, ini sejak zaman Rasulullah Pak. Dulu berkah itu diartikan tadi kan
manfaat, kemudian apa tadi berkah bertambah Pak, ya tambah jumlahnya, tambah manfaatnya. Rasulullah pernah satu hari ngutus sahabat, ya dalam sebuah peperangan diutus tanpa bekal yang memadai, perjalanannya jauh, hanya dikasih sekantong air plus hanya setangkai kurma. Pernah ketika kurma mau habis Pak, seharian jalan itu hanya dimut kurmanya Pak. Begitu dimut, wis rada seger diambil lagi Pak, disacek itu ya. Kok ngelih neh timut lagi sampai mereka tenaganya habis. Satu malam mereka kecapean di samping laut, kemudian mereka tertidur di sebuah tempat di gundukan begitu Pak. Begitu ngelilir di pagi hari, ternyata apa yang ditiduri? Ikan Pak, ikan anbar itu. Jangan buka di YouTube, nanti buka di Google ikan anbar. Itu ternyata ikan, dan mereka duduk bersebelas tuh tidur di kelopak matanya. Ya. Jadi wah itu gede luar biasa Pak. Motone itu nggak turun ruang berapa tadi? 11 Pak itu. Ya, apalagi badannya itu. Nah kemudian begitu pagi hari ternyata ikan tuh baru mati belum lama Pak. Rasanya masih apa tadi? Segerenak, mau dipotong-potong Pak, berbulan-bulan dibuat bekal itu, dipotong jasa-jasa. Itu sebagian berkah. Arti berkah tadi itu Pak, ya jadi laut pun mendatangkan apa? Keberkahan. Belum dari bumi, dari tanah, dari daratan. Rasulullah dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz disebutkan dulu biji gandum segede kurma. Jadi bayangkan, gandum itu seberapa? Ya, lembut banget ya, segede kurma. Lah kurmanya segede apa? Kelopok. Itu kalau berkah Wah ini. Jadi negeri berkah itu begitu, Masya Allah. Jadi Indonesia itu benar-benar sebenarnya ini negeri yang sangat harusnya itu baldatun thayyibatun warobun ghafurun. Gak ada orang melarat harusnya Pak. Kenapa? Ini bumi benar-benar Allah berikan apa? Sumber daya alam yang luar biasa Wah. Ada gunung emas, gunung entek jadi apa? Sumur emas ya Pak. Sange habisnya dikerok masih diapakan? Dikeduk ya. Itu penduduknya untuk makan saja harus adol apa? Adol iwak tangkapan cuma 2 didol ke beras, didol ke minyak itu. Nah, negeri mana itu? Ya, itu contoh Pak itu ya. Jadi Masya Allah ya, ada di tempat lain minyak, ada di tempat lain negeri yang sangat subur ya. Bahkan ini negeri Masya Allah Pak, katanya negara bahari. Artinya apa? Laut. Harusnya kita ngekspor apa Pak? Orang sadar atau ikan Pak? Garam. Yang terjadi apa? Nah itu. Jadi kenapa berkah demi berkah ini nggak ada Pak? Hilang. Ya. Karena tadi iman dan takwanya ya nggak ada. Ya. Gimana mau takwa? Dia berpikir gimana caranya mengerok ya kekayaan dengan semaksimal mungkin. Memang mentalitas Pak, mentalitas itu. Ini soal korupsi, soal apa itu soal mental. Kemaksiatan terjadi karena dua Pak. Kenapa? Satu niat, yang kedua apa? Kesempatan. Ya. Kenapa? Kenapa sebagian besar orang nggak korupsi? Belum punya kesempatan Pak. Kenapa sebagian nggak korupsi? Belum punya kesempatan itu. Itu bisa jadi. Ada yang menarik, saya pernah menyampaikan, saya sampaikan kembali. Saya lihat di portal berita, ada videonya saya lihat. Satu hari petugas sopir pembawa minyak goreng dari sebuah perusahaan tuh Pak. Tiba-tiba banyak meletus, kemudian minyaknya oleng Pak. Mobilnya oleng, minyaknya tumpah semua Pak. Saat tangki gede, Masya Allah. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang membantu mengambil minyaknya? Wadah ibu-ibu Masya Allah dapat banyak banget, pakai jerigen, pakai gayung ciduk gitu Pak. Itu ditanya, Bu,
ini dari mana ini? Ini rezeki dari Allah gitu. Masya Allah, rizkun minallah gitu ya, rezeki dari Allah. Ini buat apa Bu? Ini buat stok saya jualan gorengan. Alhamdulillah nggak nyangka ada rezeki pagi gitu. Ya. Padahal itu milik swasta, milik pribadi. Supirnya denger-denger Pak diwawancara itu, bagaimana Pak ini nasibnya, terus pertanggungjawaban jenengan, ya gimana lagi, saya nanti bisanya cuma melaporkan ke juragan saya nggak bisa melawan masyarakat wakai segini gitu. Itu umpamu loh Pak, umpamu balik di depan masjid kini balu ini apa yang terjadi? Beda apa sama Bu? Sama? Berarti kita nggak korupsi karena nggak ada apa? Loh maaf, mentalitas itu nanti saya katakan jadi membenarkan Pak. Ya, itu. Ini karena memang nggak ada iman dan takwa, bahkan dari paling ujungnya, paling pucuk. Ya, makanya ada ibu patah, ikan itu busuk mulai dari mana Pak? Dari kepala Pak. Nggak ada ikan busuk dari buntut tuh nggak ada Pak. Ikan busuk pertama dari kepala, turun, leher turun sampai buntute Pak itu. Nah ini, jadi buntute pun itu jane ya pengen mau nggak ada. Ini fakta Pak kejadian ya. Yang tidak beda juga saya pernah melihat ini di Jawa Barat ketika itu ada sopir pembawa ikan lele habis panen Pak. Habis panen diborong dipindah kan, mau distorkan itu Pak. Sama tiba-tiba oleng lelenya tumpah semua. Apa yang terjadi? Ya Masya Allah gotong royong Pak mengamankan lelenya, tapi gue balik dewe-dewe Pak, orang diserahke ke yang pemiliknya. Itu pemiliknya wis tengah-tengah tak tahu wis pineh Mas, nasib gitu ya. Ini Pak, ki umpama tibone ning guling di depan ya sama kan? Ya, gitu. Ya, ini. Jadi bicara tentang berkah itu hilang karena takwanya nggak ada Pak. Ya, jadi mau gimana negeri ini mau berkah kalau pemimpinnya nggak ada takwanya, rakyatnya juga nggak ada takwanya. Maka sepakat nggak dengan pepatah pemimpin adalah cerminan rakyat yang memilihnya, gitu kan? Yang memilihnya, gitu. Ini betul kuncinya. Allah katakan itu walau anna ahlul qura amanu. Allah sampaikan kalau penduduk negeri itu beriman, mulai yang paling atas beriman, kayak Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah Pak. Beriman, bertakwa. Penduduknya juga sama, bertakwa luar biasa. Satu hari ada seorang pengembala kambing Pak. Pengembala kambing itu dia, Masya Allah, sejak khalifah yang adil bertakwa ini naik menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau merasakan tidak pernah saya kehilangan kambing diterkam serigala. Itu tidak pernah. Tiba-tiba satu sore ketika saya mau mengumpulkan gembalaan saya mendapati satu kambing saya hilang. Ternyata diseret, dimakan serigala. Orang itu langsung ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemimpin adil telah berpulang. Ternyata itu kan belum ada apa-apa HP kan, belum bisa membaca berita telah meninggal dunia Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nggak ada. Beliau hanya merasakan itu pemimpin adil telah berpulang ke rahmat Allah. Ternyata betul hari itu ya terjadi kematian pemimpin yang adil. Bumi saja kehilangan rasa amannya, Masya Allah. Itu terjadi Pak. Jadi sepanjang sejarah itu ada masa-masa kehebatan dalam soal dunia ini, amanu wa taqaw. Barakatim minas sama'i wal ard. Wasampaikan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka itu mendustakan semua nikmat alias kufur nikmat Pak. Kemudian apa? Fa'akhadnahum, ya sudah kami beri mereka bencana demi bencana, musibah demi musibah, bima kanu yaksibun, karena ulah perbuatan mereka sendiri. Ya, sudah ketemu Pak, kata kuncinya iman dan
takwa. Ini di level manapun, sebagai apapun, kuncinya itu. Ya, dengan iman dan takwa itulah nanti akan menjadi berkah semua urusan. Ya. Termasuk berkah itu, keberkahan itu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ini soal keberkahan ya. Dia mengatakan ada 4 sumber keberkahan itu. Ya, sumber berkah itu Pak. Satu sumber berkah itu dari tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Di mana? Di mana Pak? Kalau kota Mekah, kalau rumah Allah namanya Masjid Baitullah. Nih, fi buyutin, di rumah-rumah Allah lah. Jadi Bapak Ibu betul banyak sumber cahaya besok di hari kiamat Pak. Termasuk jenengan yang sudah beruban. Sudah ada Pak yang beruban? Ada. Nek sudah beruban, Nabi ngasih tahu jangan dicabut ubannya karena itu sumber cahaya. Ya, pada hari kiamat besok sumber cahaya. Tapi itu baru satu sumber saja Pak. Lemasuk mengandalkan uan tok gitu. Ya. Sumber cahaya yang paling terang itu disebutkan nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya dari Allah itu muncul dari depan Pak, dari sebelah kanan. Bahkan besok Nabi mengatakan jangan Pak, yang suasana paling mencekam itu ketika meniti sirat. Apa sirat ini? Jembatan ya, itu yang menghubungkan antara satu tempat dengan surga Pak. Itu digambarkan satu gelap gulita, peteng dedet Pak, tidak ada cahaya. Maka sampai orang-orang kafir, orang-orang munafik itu melihat orang beriman, masya Allah, nurhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Orang beriman cahaya penuh Pak, dari depan dan belakang. Apa yang membuat terang cahaya kita itu? Salat. Ya. Nabi ngasih tahu as-salatu nurun. Salat adalah cahaya Pak. Jadi uwan itu ya semua klip-klip tak itu belakangnya. Ngandalke uwan itu ora ketok itu ya. Cuma bercahaya tapi sithik ya. Uwanen rak salat itu ngenes enggak? Ya. Jadi cahayanya itu diperoleh dari salat ya. Maka orang-orang munafik itu karena mereka tetap salat cuma niatnya pamer. Tetap salat cuma arasan males Pak. Orang munafik itu kan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka pun sholat tapi rasanya apa? Males itu Pak. Lah besok nggak punya cahaya, makanya mereka mengatakan naktabis binurikum. Ngomong sama saudaranya beriman, bahwa saya ditunuti cahayamu, gitu, tak nunut itu Pak, karena saking gelapnya itu. Allah katakan, sampaikan kepada mereka, kilarji'u, wis bali ya rono, raison nunut. Bisa nggak nunut teng akhirat? Anak sekarang motor mogok bisa disetut ya Pak, ya bisa didorong pakai kaki itu ya, nggak punya cahaya bisa nunut ya Pak. Itu di dunia, di akhirat nggak bisa. Maka sumber berkah, sumber cahaya dari mana? Masjid. Nah ini kalau hidup mau berkah dekat dengan masjid. Dekat tuh maksudnya orang gaya rumah mepet masjid itu bukan Pak itu. Jadi naik omah cedak masjid itu tantangannya Rasulullah dawuh la sholata li jaril masjid ilal fil masjid. Tidak sah sholatnya orang yang rumahnya nempel masjid, sholatnya tidak di masjid. Jadi omah cedak masjid ini berat nggak tanggung jawabnya? Wah ya, untungnya hadisnya doef ini. Ya, langsung ngomong alhamdulillah gitu. Ya. Artinya Bapak, meskipun hadis itu dhaif itu menunjukkan bahwa memang potensinya itu berkah dekat masjid, tapi tantangannya juga harus memakmurkan masjid ini. Jadi sumber berkah pertama dekat dengan masjid. Ya. Imam Syafi'i mengatakan yang kedua sumber berkah dekat dengan orang tua. Birrul walidain. Rasulullah sudah ngasih tahu ridho fi ridhol walidain, sukhtu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, ya. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka hidup kalau mau berkah itu selama orang tua seneng, insya Allah berkah Pak. Urusan jadi mudah. Dulu ada sahabat, bukan sahabat ya, tabiin kan, karena nggak pernah ketemu sahabat. Ini namanya Uwais Al-Qarni.
Ini Masya Allah pemuda istimewa Pak. Ini pemuda ini sekelompok pemuda mendengar bahwa Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ya. Maka beberapa rombongan anak muda itu pengen banget ketemu Rasulullah. Jangan tahu setiap Muslim yang ketemu Rasulullah beriman meninggal dalam keadaan Muslim statusnya namanya sahabat. Sahabat itu radhiyallahu anhum. Datanglah rombongan ini Pak, Masya Allah sampai Madinah Rasulullah nggak di rumah, sedang ada kepentingan di luar kota. Kemudian disuruh menunggu beberapa saat. Sambil menunggu tiba-tiba ada surat dari Yaman. Uwais segera pulang, ibumu sakit. Ya. Uwais minta pertimbangan temannya, ini baiknya gimana saya nunggu Rasulullah sampai ketemu, ya biar jadi apa tadi sahabat, atau saya pulang. Ya, sebagian menyayangkan tunggu sih wes dulu ya. Wes mantep Pak, enggak. Ya, saya setelah tak pikir-pikir bismillah, saya milih pulang. Pulanglah wes Pak. Gagal menjadi seorang sahabat. Dan jenengan jadi wes pilih mana? Pulang atau nunggu Rasulullah? Kebanyakan orang mesti nunggu Rasulullah. Wes milih pulang Pak. Masya Allah, itu yang membuat Rasulullah SAW menyampaikan kepada semua sahabat yang hadir, ya, kalau kalian ketemu seorang pemuda dari Yaman, ya, dari suku Qoran, punya tanda lahir demikian, jangan sampai terlewat. Orang itu kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa dia mintakan kepada dia agar Allah mengampuni dosa kalian. Sungguh dosanya sangat mustajab. Itu gara-gara apa Pak tadi? Ya, baktinya kepada orang tua. Ditunggu-tunggu oleh Umar, tidak datang Pak. Sampai akhirnya Sayyidina Umar pas di zaman masanya itu pas ke Yaman, beliau nanya mana yang namanya Uwais, tanya sama gubernurnya Pak. Gubernur gak ngerti Pak. Gubernur nanya bupati, ada nggak warga jenengan yang namanya Uwais? Bupati dia gak ngerti Pak. Takon sapa akhirnya? Lurah gak ngerti, saya ngerti sapa? Ya RT netok itu Pak, saking gak terkenali, ya. Sampai gubernur bingung, loh kok Umar malah tahu. Umar tuh khalifah Pak, loh khalifah Umar kok malah tahu. Bupati ini ora ngerti, lurahnya ora ngerti Pak. Nah, jembule wes ki wong ora terkenal blas niku nek mangkat kumpulan RT Pak, ora mangkat ra digoleki, mangkat ora dong legewa Pak. Ya. Mambuyu rati rakatan itu rana sing kelangan lho Pak. Ya. Orang harus nakoke lho Pak itu. Ya. Wong teko orang. Ya. Orang harus nakoke Pak. Teko ngarep dhewe iki rana sing ngerti Pak. Aku teko ya lha endi? Ngarep dhewe kae to gitu. Saking rak dianggepe Pak. Niku Uwais Al-Qarni. Begitu ngangkat tangan doa sama Allah, pintu langit dibuka, Allah mendengar setiap doanya. Gara-gara apa tadi Pak? Birul walidain. Ada orang yang terkenal banget Pak, tapi Allah tidak kenal orang itu. Kenapa? Dia mungkin durhaka sama orang tua, ya, tidak saleh, tidak berbakti kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada orang tuanya. Ya. Ini bab tentang sumber keberkahan, itu dekat dengan orang tua. Berikutnya, keberkahan hidup itu dekat dengan Al-Quran. Maka Allah sampaikan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, Allah akan berikan ma'isyah. Apa ma'isyah? Kehidupan dongka. Apa dongka? Susah Pak. Rekoso Pak ya. Udah rekoso, kerja keras banting tulang peras, keringat yang melarat itu Pak. Itu dicek dulu apanya? Qurannya. Quran itu ya satu isinya perintah, satu sholatnya. Maka ada nasihat Pak, perbaiki sholatmu, Allah perbaiki rezekimu. Dalilnya ada wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha lan nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah. Ya. Kerjakan sholat, ajak keluargamu untuk sholat. Kami tidak butuh bantuan rezekimu, kami yang ngasih rezeki kepadamu. Ya. Jadi di satu ayat ada perintah sholat, ada jaminan rezeki Pak. Masih ada yang ngomong, alah sholat ramareke
Sugih, wah gue melarat tenan kayak melarat dunia, melarat akhirat itu. Nah, ini. Tadi pesannya panitia 1/4 jam tanya jawab. Ada yang ditanyakan, Pak? Gimana, Pak? Itu belakang teko keri takok kayak siapa kayak? Ya, Pak Haji. Apa? Tanya enggak? Merdeka. Nah, lanjut, baik. Ini sumber berkah. Tadi ada 4 sumber berkah kata Imam Asy-Syafi'i ya. Tadi yang pertama dekat dengan masjid, yang kedua dekat dengan orang tua, yang ketiga dekat dengan Al-Qur'an. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Jadi Al-Quran itu Masya Allah syifaun, nggak kurang-kurang janjinya Allah. Al-Quran syifa, apa syifa Pak? Obat. Lima fis sudur, bagi penyakit hati. Penyakit hati itu hasad salah satunya Pak. Hasad itu apa? Dengki. Ada yang menarik, ini bab tentang dengki. Nanti kita bacakan pas bahas hadis arba'in lebih detail ya. Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wal hasada, jauhilah penyakit dengki. Kenapa? Fa'inal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Karena rasa hasad itu bisa membakar amal soleh sebagaimana api membakar kayu. Kayu yang gede Pak, yang bertumpuk-tumpuk itu bisa jadi abu gara-gara apa? Api. Amal yang banyak milik kita bisa hilang gara-gara apa? Hasad Pak. Dengki itu kan berpikir. Ini di dalam kitab Ilmu Rajab itu dengki ada 3 level. Ya, dengki yang level paling bawah itu tidak suka orang dapat nikmat. Ya, dapat undangan tasyakuran Pak. Tasyakuran undangan walimah umroh. Nah, safar ya, undangan safar umroh ya. Orang yang lorong hati, hatinya kotor, melihat tetangganya mangkat umroh, apa yang dalam pikirannya? Paling umroh utang. Nah, itu Pak. Karena sekarang banyak promo umroh utang. Berangkat dulu bayar keri. Engko tekan rodoh kon donga ya Allah, muga-muga utang kula lunas. Lunas piye urung dicicil loh itu. Ya. Nyicilnya kan begitu balik ke tanah air, Pak. Ya, mangkate utang kok itu ya. Bayar 7 juta berangkat. Engko ning kono kon donga muga-muga utange lunas. Ya orang lunas belum dibayar itu. Ya. Jadi maaf Pak, komentarnya tadi, alah paling umroh utang. Ya. Itu hasad yang paling apa Pak? Bawah. Jadi hasad paling bawah itu sedih lihat orang seneng lihat orang sedih. Ya. Nih, ada jenengan dodolan yang pasar Pak. Dodolan buah, tonggone rame kabeh jenengan sepi dhewe. Rasanya gimana Pak? Bu, rasanya gimana? Dodolan tonggone kiwa tengen ramen jenengan sepi. Melu seneng? Mesti melu seneng toh. Alhamdulillah tonggoku rame kabeh gitu. Jenengan hatinya seluas samudra berarti kalau begitu ya. Kalau melu seneng, lah nek melu sedih berarti hasad. Nah, ada cara menarik. Ini yang ngajari Nabi Zakaria. Jadi satu saja Pak, cara agar rasa hasad hilang dari diri kita. Ada caranya, ada. Satu hari Nabi Zakaria ini Nabi yang diamanai oleh Allah untuk ngopeni Maryam, didik Maryam. Karena di Al-Quran ada bahasa wa kafalaha Zakaria, pengasuhannya diasuh oleh Nabi Zakaria Maryam. Akhirnya dibuatkan tempat di mihrab, tiap hari diantarkan makanan, tiap hari itu. Satu hari ketika Nabi Zakaria mengantarkan makanan, tiba-tiba di kamar itu sudah ada makanan istimewa, buah-buahan yang bukan musimnya. Kira mongso duren ono duren, ramongso anggur ono anggur. Nabi Zakaria takjub, ya Maryam anna laki hadza. Maryam, dari manakah buah-buahan semua ini? Ini kan bukan musimnya. Maryam mengatakan qalat huwa min indillah. Wahai Nabi Zakaria, semua ini dari Allah. Masya Allah. Nabi Zakaria melu seneng melu sedih. Nah orang
hatinya bersih Pak, langsung beliau Masya Allah tabarakallah mendoakan keberkahan, berkah. Kemudian beliau masuk ke masjid Pak. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, kata Allah. Begitu melihat nikmat itu, Nabi Zakaria masuk masjid, kemudian sholat, kemudian berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan nikmat yang menakjubkan untuk Maryam, beri hamba nikmat berupa keturunan. Saya belum punya anak. Fahabli min ladunka waliya. Beri saya anak yang soleh ya Allah. Jadi begitu Pak, karena tonggone mangkat umroh untuk undangan langsung dong ya Allah, sebagaimana Kau mudahkan tetangga saya berangkat umroh, mudahkan pula saya menyusul ya Allah. Itu caranya biar hasadnya hilang. Ya, tonggone dodol rame mana seneng. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan laris untuk tetangga saya, lariskan pula dagangan saya ya Allah. Itu kan Allah juga senang, tetangga juga senang, tetap laris, jenengan juga bakalan laris. Karena dengki itu Pak, nanti jatuhnya wis malah apa? Jadi penyakit apa Pak? Hati naik ke pikiran, akhirnya saya kuru mati gitu. Ya. Nah, karena strategi ini mikir caranya tonggone sepi, tonggone bangkrut gitu Pak. Akhirnya Pak, jadi toksik kan pikirannya itu. Itulah orang yang hasad. Tadi level paling bawah. Level tengahnya hasad itu adalah apa? Zawalul mahsud. Ngarep umpama ono mangkat umroh tadi, karena ngetren umroh kan. Ada mangkat umroh. Dungane elek, muga-muga tekan kono mriyang. Tipe seumat ya. Langsung gletak ora tangi-tangi tekan balik gitu, elek tok tuh. Ini namanya hasad pertengahan Pak. Hasad yang paling buruk selain berharap nikmatnya orang hilang, malah pindah ke dirinya. Wis pokoke tungone elek, ada pelanggan totolane sepi ya tongone rame, tungone elek ngomong karo sing pelanggane, aja tuku kono neh, barange ra cetha, palsu kabeh kae. Ora ono sing ori gitu maksudnya ya. Tuku nggonku wae gitu. Nah, iki hasad level apa? Level berat Pak itu ya. Berharap nikmat orang hilang pindah ke dirinya. Maka sekali lagi, penyakit itu penyakit hati Pak. Hilangkan satu dengan Al-Quran. Rajin baca, insya Allah hati ini padang Pak. Nanti naik padang, sakit ndonga, pikiran padang ya Allah, nikmatmu sangat luas. Engkau mampu memberikan kepada dia, berikan pula kepada hamba. Itu orang yang bersih hatinya itu mesti pikirannya selalu positif kepada Allah Subhanahu wa taala, positif kepada sesama. Terakhir, sumber keberkahan itu adalah dekat dengan ulama atau orang soleh. Maka ada nasihat wong kang soleh kumpul karo wong soleh itu Pak. Kalau belum bisa soleh seperti beliau, minimal besok dapat syafaat. Nah, itu insya Allah disebut al-akhillau. Al-akhila, teman-teman akrab itu besok di akhirat jadi musuh Pak. Kecuali akrab karena takwa dan iman. Jadi kelingan, ya Allah itu dulur saya, saudara saya kok nggak kelihatan, mudahkan urusannya. Gara-gara doanya orang soleh itu besok urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktunya habis ya. Jadi pagi ini adalah memaknai tentang kemerdekaan tadi ya. Jadi merdeka tadi itu, kalau merdeka dari penjajah, merdeka dari ekonomi, dari rasa aman, kemudian kunci itu semua iman dan takwa. Negeri jadi berkah, jadi mudah, Allah jadi ridho kalau semuanya beriman dan bertakwa. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi urusan kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.